Halo kawan Sound and Machine, saya Jufikri Ahmad. JWM masuk Indonesia dengan produk yang bisa dibilang di luar nalar. Dan itu bukan cuma JWM Tank 500 yang udah pernah dibahas oleh Sound and Machine di video sebelumnya, tapi juga SUV yang satu ini, yaitu JWM Haval H6 atau H6. Dan kita bakal bahas apa yang bikin SUV ini di luar nalar. Jadi JWM Haval H6 ini adalah SUV yang lebih berorientasi untuk perkotaan. Pertama dari sasisnya yang monokok ya, seperti beberapa SUV yang beredar di Indonesia, sebut aja kayak Honda CR-V, Toyota Corolla Cross dan sebagainya. Dan Haval H6 ini dia mesinnya hybrid, dan ini yang jadi salah satu poin menarik dari Haval H6, karena hybrid itu yang pertama itu ramah lingkungan, tapi juga ada unsur performanya, dan hybrid itu juga yang menjadi jalan tengah untuk menuju kendaraan yang bebas karbon. Dan untuk eksterior Haval H6 ini dia mengkurva ya, lebih kurang dia mirip Honda CR-V, dan juga untuk bagian depannya dia model-model futuristik ya, dengan corak-corak yang bisa dibilang tipikal di mobil Tiongkok ya, karena bukan cuma Haval H6 ini aja yang punya grill dengan corak yang rame, tapi juga ada di mobil lain ya, kayak Omoda misalnya, Omoda 5. Itu juga dia ada corak grill yang rame gitu kayak. Nah, Haval H6 ini juga kira-kira ya, meskipun desainnya beda, tapi dengan corak grill yang rame begini tipikal lah. Jadi ini bagian depannya Haval H6. Sekarang kita mau lihat bagian sampingnya. Jadi ini bagian sampingnya Haval H6. Kalau saya mesin lihat dia mirip Honda CR-V ya, dari bentuk garis bodinya. Terus ya dia juga nggak banyak lekukan-lekukan kayak SUV atau mobil zaman sekarang ya, kan mobil zaman sekarang kan udah minimalis ya, minim guratan, tapi tetap kelihatan menarik dan kesannya tuh gede gitu. Tapi dia tetap gagah meskipun nggak banyak guratan-guratan. Oke, jadi ini untuk bagian samping. Sekarang kita mau lihat bagian belakangnya. Untuk bagian belakang Haval H6 ini agak unik ya, kayak lampunya mirip Mazda, dan model nyambungnya gini dia mirip Lexus. Dan tulisan Haval ini dia termasuk yang ngikutin tren ya, karena tren mobil sekarang itu ya kayak Lexus yang sekarang misalnya ketimbang pakai logo L di bagian belakang, Lexus sekarang ini pakai logo Type dengan spasi yang cukup jauh ya, dan Haval juga begitu untuk bagian belakang. Oke. Jadi ini untuk eksteriornya Haval H6. Sekarang kita mau lihat interiornya. Interior Haval H6 ini dia unik ya, minimalis tapi ada lekukan-lekukan, meskipun lekukannya nggak yang ekstrim ya, smooth gitu ya lekukannya. Terus ada kesan high-tech-nya juga, karena ya salah satunya karena dari tuas transmisi yang pakai knop puter, terus kombinasi antara layar multimedia sama tombol, jadi pencet-pencetannya tetap ada, tapi bisa diatur juga di layar multimedia ini ya. Dan juga untuk yang unik dari Haval H6 ini, kesan bronze-nya ya. Selain kesan unik, dia juga jadi ada kesan luxe-nya gitu loh. Dan ini yang jadi salah satu keunikan dari desain Haval H6. Sekarang kita mau lihat fitur-fiturnya ada apa aja. Di sini ada frequently used, ada WADE, terus ada DST, ada power assist steering mode-nya, ada light, comfort, sport, terus di sini ada voice command. Terus di dalam mobilnya ada WHUD switch ya, wireless charging bisa diatur dari layar multimedia ini. Nah, ini untuk body ya, ada kunci, ada speed lock. Speed lock tuh jadi kayak misalnya kecepatan berapa ngunci sendiri. Terus ini ada auto fold buat ngelipat spion. Terus di sini ada lighting ya, lighting tuh kalau buat malam-malam kan suka ada lampu-lampu aksen di sini. Baru kelihatan kalau pas lagi gelap. Nah, terus di sini mode drive. Nah, di sini ada normal, eco, sport, snow, ada one pedal mode. One pedal mode ini kayak lebih kurang kelihatannya sih kayak e-pedal ya. Terus ada energy recovery level, washing towing mode ya. Ini kalau kawan saya mesin mobilnya lagi di towing atau dicuci. Ada fatigue driving warning, terus power assist steering mode yang tadi ya di frequently use. Nah, ini untuk parkir ada fitur-fiturnya, FPAS, MEB, frame protection, dan sebagainya. Nah, ini ada fitur
intelligent driving, ada apa, precaution warning, crash safety assist, cross assist. Di sini ada banyak fitur ya. Ada lane assist. Jadi ini berguna ya kalau kawan saya mesin lagi di tol yang jaraknya jauh. Jadi dengan adanya fitur ini tuh sebenarnya bisa ngebantu jaga kecepatan sama jaga jarak. Nah, other ya ini buat ngeriset mobilnya ya. Dan untuk AC ini juga masih bisa diatur dari ini ya. AC apa nih untuk kepala, kaki, terus fan-nya bisa diatur dari sini. Selain kalau dari sini lebih ke on off-nya sih. Di sini tuh ada buat kamera ya. Kamera 360-nya ternyata di sini ya, bukan di layar multimedia. Dan ini untuk shifternya agak unik ya, ini buat apa? Netral. Jadi sebelum shifting harus injek rem dulu. Netral, reverse, netral. Ini kalau mundur layarnya langsung ini ya, langsung mengarah ke kamera 360-nya. Oke, jadi ini untuk fitur sama desain interior ya. Sekarang kita mau coba duduk di belakang, rasanya kayak gimana sih? Jadi begini rasanya duduk di jok belakangnya Haval H6 ya. Lega untuk saya yang tingginya sekitar 180 cm. Dan ini kalau jarak antara kepala sama langit-langit ya kira-kira segini ya, yang artinya cukup lega buat saya yang tingginya sekitar 180 cm. Legroom juga lega, dan ini jok depan nggak saya ubah posisinya dari saya nyetir. Dia tetap lega buat saya yang tingginya sekitar 180 cm dari kakinya. Dia apa, relax gitu ya. Kaki saya bisa relax duduk di jok belakangnya Haval H6. Dan ditambah Haval H6 ini dia udah panoramic roof ya, udah panoramic roof yang bikin sebenarnya nggak ada panoramic roof aja udah lega. Ada panoramic roof jadi kesannya tuh lapang gitu. Ditambah ini warna apa, interiornya tuh cerah gitu, yang bikin kesannya tuh luas gitu loh. Oke, jadi ini untuk jok belakang. Sekarang kita mau lihat bagasinya. Jadi ini bagasinya Haval H6 ya. Dia nggak ada jok belakang. Jadi ini cuman 2 baris jok ya, 5 seater. Dan dia bagasinya luas. Itu baru bagasi, dan di sebelah sini ada kompartemen. Oh, ini mungkin buat alat-alat ya. Sama oh ya buat apa? Ban. Dan luasnya seberapa? Pakai barang bawaan saya. Kalau barang bawaan saya ini kira-kira setengah koper lah, setengah koper gede. Yang artinya dari bagasi seluas ini 3 koper gede atau 3-4 koper mungkin bisa masuk ya. Apalagi ini mobil memang nggak ada jok baris ketiganya sama sekali, yang artinya bagasi Haval H6 ini luas banget ya. Oke, selesai bahas bagasi. Sekarang kita mau lihat salah satu pembahasan yang penting, yaitu mesinnya. Jadi ini mesin Haval H6 yaitu 1500 cc, tapi dia turbo dan hybrid. Kombinasi antara mesin konvensional dengan hybridnya ini yang membuat tenaganya itu dia 243 PS, torsinya dia itu 530 Nm. 1500 cc torsinya bisa segede itu ya, salah satunya karena dia turbo, ditambah dia juga ada motor listrik untuk sistem hybridnya. Oke, jadi ini mesin Haval H6, dan rasanya belum afdol ya kalau kita belum tes gimana sih rasanya Haval H6 ini, dan juga seberapa irit mengingat mobil ini bermesin hybrid yang notabene umumnya diciptakan untuk efisiensi bahan bakar, meskipun ada unsur performanya juga. Oke, sekarang udah ada di rest area Cibubur ya. Kita mau isi bensin dulu. Ini odometernya ini waktu di rest area Cibubur itu 4.683 km ya. Sementara bensin ada setengah tangki untuk jarak 413 km.
Oke, kita udah isi bensin sampai penuh. Ya, ini ada sedikit perubahan di odometernya. Odometer dari isi bensin penuh ini 4.684 km. Sekali lagi 4.684 km. Dan sekarang kita mau jalan ke Bogor. Kesan pertama nyetir GWM Haval H6 ini adalah rasa premium dan juga kesan high tech, dan ini cukup tipikal ya untuk yang high tech ini, untuk mobil yang mobil asal Tiongkok yang masuk Indonesia, yang artinya GWM Haval H6 ini dia nyasarnya tuh ke high end lah, meskipun dari segi harga dia nggak se high end mobil yang jadi target pasarnya. Dan juga untuk Haval H6 ini kalau menurut saya ini nyaman ya, nyaman banget, dan juga bisa dibawa secara santai. Dan tadi saya tuh nyetir dari Jakarta ke Bogor aja tuh bener-bener bisa santai gitu. Dan yang paling penting di Haval H6 ini dia ada cruise control ya. Ini saya set di 30, saya set 60, oke. Ini udah nyala fitur adaptive cruise control. Ini saya kaki nggak ngeplek ya, nggak ngeplek ke pedal. Ini nggak nginjek pedal ya, dia tetap berada di kecepatan 60. Kalau misalnya kurang kenceng ya bisa ditambahin lagi 65. Kesan high tech itu bukan cuman ada dari fiturnya tapi juga dirasakan, dan ini yang membuat Haval H6 ini nyaman sepanjang jalan. Ini saya nggak nginjek rem tapi dia ngerem sendiri. Dan di Haval H6 ini dia juga ada layar display ya, di situ tuh ada, saya bisa lihat kecepatan berapa gitu ya, tanpa harus lihat panel instrumen yang ada di sini. Dan kebetulan ini panel instrumennya agak kurang terang ya. Setidaknya dengan panel instrumen digital yang agak kurang terang, terutama kalau di pagi sampai sore gini, cukup ketolong dengan adanya layar display yang ada yang bisa kelihatan dari kaca nih. Ini saya kaki nggak ngeplek ke pedal ya, nggak nginjek pedal sama sekali. Jadi konsentrasi saya cuman ada di setir ini. Oke, ini saya kaki masih belum nyentuh pedal gas, dan kayaknya kurang kencang, saya kencang lagi deh sampai 80. Oke, belum bisa nyusul. Ini saya sekali lagi kakinya belum nginjek pedal ya, masih berada di posisi yang sama. Oh ya, Haval H6 ini dia sennya bukan di kanan ya kayak mobil Jepang pada umumnya, tapi di kiri. Jadi jangan kaget kalau misalnya kawan Sound and Machine pada saat nyetir mobil ini pas pencet loh kok jadi wiper gitu kan ya, artinya tuas sen itu ada di kiri. Ini tipikal mobil Eropa ya, meskipun Haval H6 ini dari Tiongkok, tapi dia sennya di kiri. Jadi saya bisa ngatur kecepatan tuh bukan di pedal, tapi justru di tombol cruise control ini. Ini saya gak nginjek pedal, gak nginjek rem, gak nginjek gas, gak apa. Bener-bener kaki itu yang posisinya gini aja. Tapi misalnya kawan Sound and Machine lebih memilih untuk ngendaliin diri sendiri ya, begitu injek rem ya balik lagi ke normal lagi gitu. Jadi cruise control otomatis mati, jadi jangan khawatir. Oke. Dan saya bisa nyusul tanpa menginjak pedal gas ataupun rem. Oke kawan Sound and Machine, sekarang kita udah masuk kota Bogor dan akan mencoba jalanan dalam kota Bogor. Dan kali ini kita pilih Istana Bogor.
Dalam situasi lalin padat seperti ini, GWM Haval H6 tetap nyaman dikendarai meskipun adaptive cruise control-nya belum diaktifkan. Selain itu, kamera 360-nya juga cukup membantu pengemudi untuk melihat apa yang ada di sekeliling mobil, terutama dalam kondisi lalin padat seperti ini, dan juga Haval H6 yang memiliki dimensi sebesar ini. Oke, setelah kita muter di Jalan Raya Bogor, kita bakal balik lagi ke Jakarta. Oke, ini lagi hujan. Jangan lupa wiper di kanan, sen di kiri. Oke, berhubung kritikal, jadi kita injek rem, otomatis cruise control mati. Karena kalau terlalu ngandelin cruise control takutnya kenapa-napa. Jadi ada kayak yang rem mendadak gitu. Meskipun ini ada cruise control dengan segala kecanggihannya, ya tetap dari pengemudi harus ada kontrol. Jangan sampai pada saat ngaktifin cruise control kenapa-napa jadi kagok semua. Oke, kita udah mau sampai rest area. Kalau udah mau nyampe ya cruise control harus mati dan kaki pun injek pedal lagi. Oke, kita udah coba nyetir Haval H6 ini dengan beragam kondisi jalan ya. Overallnya sih Haval H6 ini menarik ya, terutama untuk mobil yang berada di kelas menengah ke atas dengan harga yang hampir 600 juta. Tadi tuh pada saat jalan jauh juga nyaman gitu ya di tol. Terus ada adaptive cruise control juga yang bakal membantu bermobilitas kemana dengan rute macet, lancar dan sebagainya. Fitur adaptive cruise control membantu ya, cuma Haval H6 ini nggak ada pedal shift. Jadi buat yang suka ngebut ya maaf nggak ada pedal shiftnya. Kemudian untuk layar display atau layar panel instrumennya kurang terang, terutama kalau di siang hari layar displaynya masih kurang terang. Sementara kalau malam-malam aman-aman aja. Gimana dengan konsumsi BBM Haval H6 ini? Setelah menempuh jarak 148 km dari Bogor ke Jakarta, dari Jakarta ke Tangerang, tepatnya di Alam Sutra, itu dia konsumsi bahan bakarnya itu 13,8 km per liter dengan kombinasi antara jalanan lancar di tol, macet, dan sempat ngebut ya sport mode, itu konsumsi bahan bakarnya 13,8 km per liter dengan metode full to full. Oke, gimana nih menurut kawan Sound and Machine Haval H6 ini? Menarik nggak nih? Dan konsumsi 13,8 km per liter termasuk irit gak nih menurut kawan Sound and Machine? Oke, sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Seperti biasa, jangan lupa diklik like, subscribe channel YouTube soundandmachine.com. Dan kalau punya komentar, pendapat mengenai Haval H6 ini ya tulis saja di kolom komentar. Jangan lupa di follow juga akun Instagram dan TikTok soundandmachine.com. Jangan lupa di like akun Facebook soundandmachine.com. Dan pantau terus website soundandmachine.com untuk informasi otomotif terkini.